days, no sleep, only pen game. Paint cuts deep when I write your name. At times I wish you know I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Stop claiming what you own, but think about the show. We're all playing the same game, waiting on alone. We're unknown and known, special when I clone. Hate will make you cautious, love will make you grow. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam Silakan, warahmatullahi wabarakatuh. mic-nya di off-kan aja dulu. Oke, oke. Akhirnya kita bisa share lagi ya. Maaf sebelumnya kalau beberapa pertemuan terakhir kita off ya. Maksudnya agak slow respon karena ada beberapa kegiatan. Jadi kemarin kita langsung saja ya. Kemarin kita sudah kasih tugas tuh bikin copywriting dan desain ya. Bikin poster untuk bisa diposting di sosial media. Sebagian udah hampir semua mengirimkan desainnya, desain posternya dan copywritingnya. Nah, yang ingin saya share sedikit tentang copywriting adalah sebenarnya copywriting itu sendiri adalah seni dalam bagaimana kita mengolah kata-kata yang nantinya kita gunakan untuk jualan biasanya. Biasanya copywriting ini dipakai buat kalian yang misalnya jualan online ya. Misalnya ayo beli sekarang. Biasanya copywriting itu di akhirnya itu kalau misalnya di jualan itu nanti ada ajakan untuk membeli produk, ajakan untuk misalnya oh ya beli barangnya atau misalnya ayo daftar sekarang juga. Biasanya itu ciri khas dari copywriting. Nah yang kedua itu ada namanya konten untuk marketing. Nah marketing ini lebih kepada nggak harus jualan tapi dia memberikan informasi atau misalnya apa namanya deskripsi produk atau misalnya keunggulan produk seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian dalam hal ini misalnya membuat sebuah channel di mana channel itu nanti digunakan ada konten yang ingin disampaikan, misalnya temanya nih misalnya tentang kesehatan. Nah, kesehatan berarti nanti diskusinya kontennya itu tentang kesehatan. Misalnya kalau konten marketingnya lebih kepada membangun orang biar tahu bahwa kalian punya konten itu. Misalnya isi kontennya adalah ajakan untuk misalnya ayo misalnya kesehatan, ayo misalnya jaga jarak, misalnya tentang informasi COVID gitu misalnya. Nah, konten copywritingnya akan seperti apa? Konten copywritingnya misalnya bisa saja berupa misalnya kalian bikin gerakan, misalnya gerakan ada misalnya ngadain misalnya seminar misalnya atau misalnya workshop misalnya. Nah itu ajakan untuk mereka disuruh misalnya buruan daftar misalnya terbatas hanya untuk 50 peserta. Nah itu di situ baru ajakan, bentuknya copywritingnya dalam bentuk ajakan. Nah itu dari sisi
Jadi kalian harus bedakan antara konten marketing ya. Pertama konten marketing dan kedua konten copywriting. Jadi copywriting itu lebih kepada mengajak ya. Kalau di kelas offline kita akan banyak bercerita, sharing sedikit bagaimana kekuatan sebuah copywriting itu bisa meningkatkan penjualan. Kalau misalnya di sini ada yang jualan online, gimana ya caranya biar jualan saya laku gitu. Ada nama istilahnya soft selling. Jadi nggak harus ada soft selling, ada hard selling. Kalau soft selling itu secara halus, jadi nggak langsung, beli gitu. Jadi kalau itu hard selling. Tapi kalau soft selling pelan-pelan gitu. Kadang diajak bercerita, ya, storytelling dulu. Misalnya cerita, misalnya curhatan emak-emak misalnya, atau misalnya curhatan teman-teman pas lagi kumpul, misalnya, galau ya, misalnya sekarang kok kuota lebih mahal daripada kosmetik misalnya. Bisa saja seperti itu ya. Nanti ujung-ujungnya akhirnya lu belanja. Kamu pakai apa sih gitu kan? Jadi saya pakai ini gitu. Nah, itu salah satu bentuknya. Jadi kalau misalnya kalian di sini ada yang jualan ya, jualan online misalnya, ya bisa memanfaatkan itu, bisa menggunakan teknik tadi, soft selling dan hard selling. Jadi udah ada 4 ya. Tadi ada namanya copywriting, ada namanya content marketing, ada namanya hard selling, dan satunya ada soft selling. Ini perlu kalian pahami nanti ketika kalian akan membuat sebuah konten atau channel. Oke, berikutnya kita beralih ke desain. Desain, ada beberapa desain yang kalian sudah buat, keren-keren, kece-kece. Ada yang narsis juga kayaknya ya. Kemarin saya coba rekomendasikan menggunakan tools namanya Canva. Nah, jadi Canva ini dia itu sudah simple, nggak perlu ribet-ribet. Oke, saya buka aja ya. Sambil saya buka, share screen. Dia sangat simple kenapa? Karena dia sudah kayak template, cuman ganti konten saja. Ya, nggak perlu ribet, nggak perlu harus mikirin, saya harus desain yang keren, nggak ya. Jadi lewat aplikasi tersebut, ini kelihatan ya screen saya ya. Oke, ini. Yang menariknya adalah, misalnya kita cari template, misalnya tentang poster ya. Nah, di konsep ini, misalnya contohnya, nah, di dalam poster ini dia bisa menempatkan objek gambar ya, objek gambar dengan tulisan itu sudah pada proporsinya, posisi layoutnya sudah pas gitu. Jadi kamu tinggal ganti aja, fontnya sudah pas. Kalau kalian perhatikan konsep desain dari poster dan lain sebagainya, itu dia hanya untuk fontnya aja hanya ada 2 atau 3 maksimal. Tapi kadang kita kan pingin gatel gitu ya, pingin, bagus nih fontnya, ganti font. Malah bukannya tambah bagus, malah tambah hancur. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada font, biasanya itu font yang direkomendasikan. It's okay kalau mau ganti font silahkan, tapi mungkin lihat disesuaikan juga sama kontennya. Jangan sampai misalnya pakai font malah tambah tambah bikin desainnya jadi tambah ribet. Nah, ini contohnya dia menempatkan, jadi ada yang dibuat besar fontnya, ada yang kecil. Tujuannya apa? Kalau kita melihat sebuah desain ya, simpelnya adalah kita tahu dulu informasi utama. Jadi kalau misalnya kita pingin ngomong ke orang kan kita ada informasi pertama, kedua, ketiga gitu. Nah, informasi yang mana yang duluan ingin disampaikan? Misalnya informasi pertama, saya dari gambar di sini kan biar orang tertarik dulu, mungkin mata itu akan tertuju pada gambar tersebut, ya enggak? Nah, setelah itu dia akan lari ke tulisan yang it's hard to know the answer when you don't know the question. Oke, itu sudah. Jadi informasi pertama dia ingin nunjukin gambar, terus yang kedua tulisan, berikutnya tulisan yang kecil-kecil dan seterusnya. Jadi itu konsep dalam buat desain. Jadi kamu ingin ngomong apa dulu? Apakah
kamu mau langsung ke desainnya dulu, gambar atau grafisnya, atau langsung ke fontnya, tulisannya langsung. Contoh misalnya di sini ada nggak yang lainnya? Nah ini, contoh ini juga sama. Mata pasti pertama yang akan dituju itu adalah gambar ini mesin ketiknya ya. Habis itu just my type, baru tulisannya. Berikutnya di bawah dan tulisnya. Begitu juga quote yang kalian buat. Jadi cari kata kunci utama, misalnya konten dakwah atau misalnya poster itu sebagai tagline-nya, biar orang tertarik untuk membaca apa ya ini gitu. Biar orang tertarik untuk membaca lebih jauh. Oke. Nah, yang sering terjadi, terus kadang pemilihan warna. Nah, ini simple sekali, cuman ada satu warna tapi dia dominan. Ya, di sini ada yang warna ungu dan warna putih. Nah, yang ada yang menarik ketika misalnya kita ingin masukin gambar kita, Pak, saya ingin masukin gambar saya, tapi tidak asal dimasukin saja. Jadi penempatan layout misalnya untuk font, terus judul, itu dia saling tumpang tindih. Misalnya, contohnya gimana ya? Jadi ketika kalian masukkan font itu, malah fontnya nggak kebaca, tulisannya nggak kebaca, terlalu dominan oleh gambar di belakang. Dia kurang kontras atau agak berbeda sama backgroundnya. Ya contoh di sini misalnya ya, kalau kita lihat, oke, saya coba edit sedikit. Nah di gambar ini, kalau misalnya kalian masukkan misalnya tulisan yang di bawah, ini saya misalnya geser bisa nggak? Oke, di sini ya, dia kan nggak kelihatan ya. Tulisan ini nggak bakalan kelihatan, susah dibaca. Nah, ada beberapa desain yang saya lihat dia memaksakan tulisan dimasukkan, atau misalnya tulisannya terlalu banyak sehingga desainnya kecil sekali, nggak kebaca. Ya, ini hati-hati. Jadi pemilihan gambar grafis juga mempengaruhi. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalian coba cari ruang-ruang space yang kosong. Atau misalnya kayak gini nih, posisinya seperti ini nih ya. Kamu bisa membuat ya objek baru ya. Misalnya gini. Kamu bisa buat objek misal shape gitu ya. Nah, begini. Tanpa misalnya, oh ini Pak enggak kebaca. Nah, caranya adalah coba buat shape baru. Kotak gitu ya. Ya, misalnya ini contoh ya, merah. Lalu saya kasih transparan sedikit. Nah, sehingga tulisan yang tadi bisa kelihatan. Ini bisa saja misalnya saya ganti jadi warnanya, misalnya saya ganti jadi misalnya warnanya yang biar lebih kelihatan, misalnya saya ganti warna putih. Tapi tetap saya bisa masukin gambarnya ya. Itu salah satu tips bagaimana kalian misalnya ingin, atau quotes-nya banyak sekali, panjang, detail panjang gitu, nggak bisa kebaca. Kamu bisa menggunakan background di belakangnya sehingga tulisan itu bisa kelihatan. Hai. Next, ini tentang komposisi. Jadi tolong diperhatikan nanti ketika kamu mendesain, perhatikan layoutnya, tata letaknya, mana yang menjadi dominan dari desain tersebut. Oke, dari sini saya lanjut ke ya. Ini Canva, mudah sekali. Kalaupun kalau kalian pakai misalnya Pak, saya pakai ngeditnya pakai Photoshop atau editing yang lain, silakan, it's okay, enggak masalah. Yang pasti kamu harus tahu posisinya. Jadi kalau kalian perhatikan desain itu biasanya dia memang simple, nggak terlalu banyak informasi. Jadi nggak semua harus kita sampaikan dalam satu buah desain. Ya. Oke. Berikutnya, nah kita ngomongin lagi masalah tugas. Karena dari awal memang konsepnya kalian akan membuat channel, dan saya harapkan semuanya sudah membuat kelompoknya masing-masing, terus sudah tahu kira-kira konten apa yang akan diangkat. Nah, tugas berikutnya adalah, tugasnya adalah kalian membuat channelnya, channel untuk distribusi. Bisa buat Instagram atau Facebook, ya, bikin Instagram dengan channel yang kalian buat tadi. Tentukan namanya, jadi silahkan di-share di grup nama kelompoknya apa, terus temanya apa, terus bikin sekalian sama channel Instagram, Facebook, dan YouTube. Nanti kalau misalnya kalian sudah bikin vlognya.
Oke? Sampai di sini paham? Nanti Paham. saya akan coba share lagi di Classroom. Berikutnya kita akan belajar materi berikutnya adalah kalian akan belajar tentang komposisi. Ada yang tahu komposisi gambar? Pasti tahu ya. Ada sebagian yang tahu, ada yang nggak tahu. Komposisi gambar. Kenapa kalian belajar komposisi gambar? Karena nantinya kalian akan menggunakan itu untuk ya karena kalian akan belajar tentang media ya. Oke, saya akan share lagi. Oke. Jadi harus tahu nih komposisi ngambil foto yang bagus tuh gimana gitu kan. Nah, ini contoh. Assalamualaikum. Komposisi. Oke, ada komposisi ya, ada ya ada beberapa. Jadi kalian bisa lihat framing untuk. Jadi ini fungsinya adalah biar kalian paham tentang bagaimana menempatkan objek ketika kalian mengambil gambar. Ya. Ada nanti kalian bisa cari banyak sekali di sini referensinya. Ada rule of third, terus biar masukin kamera. Nah, tugasnya adalah kalian membuat ini ada. Kalian akan membuat ini basic sekali ya. Jadi ada apa sih namanya extreme long shot, medium close up, big close up, extreme close up, medium shot, medium long shot. Nah ini bisa lebih jelas ya. Kelihatan nggak? Agak kabur. Ada wide shot. Nah itu harus kalian pahami. Jadi nanti ketika kalian sudah biasanya di semester atas nanti sudah tahu nih. Dulu pernah belajar tentang ini komposisi gambar ya. Terus ini tentang tipe-tipe shot ya. Yang kedua ada namanya tadi komposisi. Contoh di sini ini namanya rule of third. Jadi gambar itu biasanya dibagi jadi 3 bagian, vertikal, horizontal ya. Nanti dia menempatkan ada titik 4 di tengah. Ini adalah simpelnya adalah kamu menempatkan poin objek pada titik-titik ini. Ya, sehingga gambarnya nanti akan terlihat mudah kita menerima informasinya. Ada juga istilahnya golden ratio ya, menempatkan objek pada garis ini, kelihatan posisinya ya. Terus ada juga namanya ini perspektif, tapi dia juga menempatkan objek itu pada rule of third tadi, poin 4 ini. Makanya kalau misalnya kalian punya kamera ya, di situ kan biasanya ada garis-garis. Ini apa sih fungsinya? Ganggu sekali. Nah, ini salah satu fungsinya untuk kalian dimudahkan untuk menempatkan objek gambar. Itu salah satu manfaatnya dari garis-garis tadi. Jadi istilahnya dalam fotografi atau video itu adalah rule of third. Nah, tugasnya adalah kalian shot diri kalian sendiri ya. Ini namanya big close up. Terus nanti ini namanya long shot. Jadi nanti kalian gabungkan jadi flip-flip gitu biar kalian paham. Jadi kalau misalnya saya cuma jelaskan gambar-gambarnya gini, kalian biasanya agak susah. Contoh nih, misalnya gini ya. Oh, ini namanya wide shot, ini namanya medium shot, ini namanya close up. Ini namanya extreme close up, ini low angle. Jadi kalian paham nanti bedanya long shot dan seterusnya. Jadi nanti kalau kalian sudah nonton ya, nonton TV atau nonton video, film, kalian sudah konsep berpikirnya sudah biasanya enggak lagi ngomongin ceritanya apa dan lain sebagainya. Kalian lebih melihat yang
di mata kuliah itu, ini namanya close up, ini namanya medium shot. Jadi ketika kalian nanti misalnya syuting ya, misalnya ketemu sama syuting yang beneran, nggak ada istilahnya, tolong kepalanya diambil lebih dekat, itu nggak ada. Jadi misalnya udah pakai, oh gambarnya close up, gambarnya medium, gambarnya long shot. Nah, jadi menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Ada juga ini dari sisi komposisi ya, dan tipe shot. Berikutnya adalah ada movement kamera. Ini juga kalian harus pahami. Jadi pergerakan kamera itu seperti apa sih? Oke. Jadi tidak ada istilah kayak tukang parkir, maju mundur gitu, tidak ada. Ya. Iya, agak kurang sehat. Jadi tidak ada istilah misalnya maju, maju sedikit kameranya, mundur, nggak ada gitu ya. Jadi bukan kayak tukang parkir ya. Jadi sudah jelas nanti kalau misalnya, kalau maju mundur itu namanya track in, track out. Kalau misalnya kiri kanan, pen left, pen right. Ini sudah sangat baku. Dan ketika kalian misalnya dalam proses produksi, misalnya nanti kalian misalnya siapa tahu nanti misalnya di TV, mereka semua menggunakan istilah-istilah ini. Jadi kalian harus pahami ini, dan kalau bisa ini sudah di luar kepala. Ya. Ini ada beberapa contoh apa sih ada juga istilahnya dolly in, dolly out. Ini bisa jadi pengganti misalnya track in atau track out. Dolly itu biasanya ketika misalnya ada kayak gini, ada relnya. Nah, istilahnya dolly. Oke. Itu saja. Jadi ada tadi pertama kalian harus pahami tipe shot, oke. Yang kedua komposisi, yang ketiga pergerakan kamera, movement kamera. Nah, masing-masing pergerakan kalau bisa kalian kasih sampel masing-masing ada 10 pergerakan, 5 sampai 10. Oke, kayaknya nanti akan putus dalam waktu 10 menit lagi. Nah, setelah kalian di tugas video ini, oke, kalian sudah mulai proses, sudah mulai diskusi dari sekarang ya, kira-kira konten vlognya apa ya, sesuai dengan tema yang kalian ambil. Entah itu misalnya bentuknya tutorial, atau misalnya kalian menuju satu tempat gitu. Silahkan dibahas sama tim kalian. Yang pasti jangan terlalu memberatkan, oke? Apalagi misalnya dalam kondisi sekarang kalian misalnya susah komunikasi, susah kumpulnya. Mana caranya? Masing-masing bisa bikin masing-masing bisa bikin di tempatnya masing-masing. Nanti dah kamu. Sesuai dengan temanya. Siapa tuh? Oke, kita masih ada sisa waktu sekitar 8 menit. Ada yang ingin bertanya? Saya pilih. Silakan, langsung aja ya. Diaktifin mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pak Guru, saya mau tanya. Langsung. Nama siapa? Kelas berapa? Saya Siti Nursaibah dari kelas 1A. Oke. Gini Pak, kita kan pakai Canva-nya kan untuk Android sih Pak khususnya. Nah, setelah kita pakai Canva, kadang tuh kita tuh udah nyesuaiin fontnya, layoutnya udah pas, tapi setelah di share itu, setelah di save itu fontnya itu berubah, tidak sesuai dengan yang di ini Pak, yang di Canva. Jadi maksudnya tuh gimana kita harus menyesuaikan gitu, cara kita menyimpannya agar fontnya itu nggak beda-beda Pak, nggak pindah-pindah gitu. Sabar. Tipsnya sabar. Oke. Gimana Pak? Saya belum pernah ketemu ya, biasanya sih tetap aja nggak berubah ya. Mungkin bisa jadi mungkin paketnya juga ya. Kamu misalnya situ ada yang premium ya. Ada yang premium berbayar dan ada yang gratis. Nah, paling simpelnya kamu lihat di situ, kalau dia nggak ada tulisan premium berarti ya bisa dipakai.
Ya, tadi kan ada desain gitu, ada tulisannya, oh itu ada, biasanya ada watermark. Biasanya kalau udah ada watermark itu ya itu berbayar. Jadi pilihlah misalnya yang kalau misalnya sementara pakai yang gratisan aja. Oke, next. Silakan. Siapa? Gimana cara menggunakan Canva, Pak? Innalillahi wa rajiun. Siti anggap Oke, selesai. Lanjut. Lanjut yang lain. Astagfirullah. Saya Pak mau nanya. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Ingin bertanya mengenai tugas vlog ke depannya. Misalnya kita tema pendidikan nih Pak. Apakah kita yang berjauh-jauhan jaraknya, kita itu rekam sendiri-sendiri, jadinya nanti pas diedit kita jadi satukan, apa kita harus ketemu dulu baru bikin video? Ketemuan di sini. Ketemu. Oke, silahkan. Kalau misalnya kalian mau ketemu, silahkan. Tapi kalau memang nggak bisa, oke, problem. Kamu bisa menyesuaikan sama konten ya. Jadi konten vlog itu kan macam-macam bentuknya. Oh, misalnya pendidikan nih. Pendidikan misalnya temanya misalnya tentang pendidikan anak-anak. Misalnya. Lebih spesifik lagi ya. Pendidikan kan luas banget tuh. Nah, misalnya pendidikan anak-anak. Satu misalnya karena posisi saya misalnya di Atambua misalnya gitu. Nah, yang di Atambua ini misalnya bikin ya pendidikan tentang anak-anak. Ya bikin aja misalnya kamu nge-vlog sama anak-anak di sekitaran situ. Bagaimana cara misalnya menulis huruf misalnya. Menulis huruf ABCD misalnya dengan menggunakan krayon. Oke, enggak masalah gitu. Jadi coba kamu pikirkan, cari ide yang sekiranya itu sangat mudah dieksekusi, tidak memberatkan kamu. Nah, sementara yang lain masih, kebetulan dia bisa ketemu nih, 4 orang yang lainnya bisa ketemu. Kayaknya kita bisa nih bikin konten yang simple, mungkin agak sedikit, mungkin ada storytellingnya, ada ceritanya, gitu kan. Ya, yang tadi tentang pendidikan anak, kira-kira apa ya? Bisa saja misalnya mengajak adik-adiknya di punya adik gitu, disuruh misalnya melakukan cerita atau apa gitu. Jangan suka misalnya hibah misalnya, atau misalnya jangan suka apa namanya jangan ribut ketika lagi ngaji. Bisa aja kalian bikin konten-konten seperti itu. Ya. Jadi perhatikan bahwa setiap konten yang kalian buat itu punya beban moral ya. Jadi jangan sampai kalian bikin konten bikinnya fun. Lepas dari itu it's okay fun, tapi nextnya itu punya beban moral. Ketika misalnya kontenmu ini akan ditonton oleh banyak orang. Nah, ketika kontenmu itu berdampak pada orang lain, oke, kalau misalnya konten dia kurang baik. Oke, next. Lanjut. Ada lagi? Apa sudah paham? Kalau tugas vlognya itu dijadikan nilai UAS apa UTS, Pak? Jadi nilai UAS. Jadi semakin banyak kalian bikin konten, ya. Harapan saya kan nanti kalian bikin konten tuh dari ada channelnya, ada bikin Facebook, ada bikin Instagram yang populer aja. Sama yang terakhir bikin di channel YouTube. Kamu bikin satu channel YouTube. Nah di channel YouTube ini nanti kamu bisa upload konten kamu. Nah kan nggak mungkin kan cuman upload aja kalau misalnya nggak di-share. Jadi ajak orang juga untuk gimana caranya supaya konten yang kamu buat, vlog yang kamu buat itu banyak orang yang subscribe, banyak orang yang like. Nah gimana caranya? Kan tadi udah belajar tuh hard selling, soft selling. Gunakan sosial media ya itu untuk biar orang mengunjungi channel kamu. Jadi semakin banyak dari sekarang kalian sudah sebenarnya kalau misalnya lagi bengong-bengong di rumah gitu bikin oh ya tema saya misalnya tentang pendidikan, tulis aja misalnya tentang pendidikan apa yang bahasanya simpel-simpel bikin di sosial media, terus habis itu share link YouTube-nya misalnya kalau memang sudah ada. Jadi orang
oh ya ini aktif nih. Kalau misalnya satu orang kalian misalnya punya followers ada 1000 gitu ya. Ada satu kelompok itu berapa orang? 5 orang ya? Banyak seleb. Ya, di sini kan Ya, banyak 5 nih orang. selebgram nih. Iya, Ya, Pak. ya saling like aja dah gitu kan. Misalnya satu orang punya 1000 followers gitu kan. Nah, kalau ada 5 orang berarti kan sudah ada 5.000. 5.000 orang yang akan melihat gitu kan. Ya kita ngomong janganlah sampai 5.000 yang akan like atau subscribe gitu kan. Paling enggak ya 10%, 20%-nya kan lumayan, guys. Ya begitulah konsep berpikirnya ya. Subre. Oke, ada lagi? Mau bertanya lagi, Pak. Oke, lanjut. Jadi misalnya itu kita buat Facebook, Instagram, YouTube itu dengan nama kelompok atau kita menggunakan Instagram pribadi? Kalau bikin channel itu biar lebih amannya, pertama kan harus punya akun. Ya, akunnya apa? Bikin satu email, ya. Email entah kamu pakai nama kelompokmu, email, bikin email. Sudah bisa bikin email kan semua ini kan anak-anak milenial nih nggak perlu diajarin gimana bikin email. Iya, sudah. Terus Sudah. ya, setelah bikin email dengan nama kelompok atau nama tim kamu, berikutnya kan bikin Facebooknya. Facebook kamu nggak harus bikin akun personal, gunakan fanpage ya. Jadi fanpage bisa dibikin dari akun personal kalian, aman. Tapi kalau Instagram itu harus pakai akun sendiri ya. Jadi pakailah tadi akun yang sudah dibuat. Nah, untuk apa namanya? Sama kayak YouTube juga begitu, harus pakai akun personal. Jadi bikin akun. Kayaknya kita akan putus. Kalau misalnya putus, akhiri ya. Jika ada pertanyaan bisa share lebih jauhnya nanti akan kita share di Classroom atau di grup. Ya. Pak. Oke. Saya akhiri pertemuan kali ini. Maaf kalau misalnya ini agak sedikit dadakan gitu. Karena banyak yang curhat-curhat gitu kan. Japri-japri. Semua tugas itu kalau bisa di-share ke